anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Sriani Wulandari. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan. Ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau berikan kami kepintaran, kecerdasan, hikmat-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami, sertailah kami sepanjang pembelajaran ini, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran 9 dengan tema Tuhan selamatkanlah kami. Nah, anak-anak, coba kalian tutup mata kalian, kemudian kalian bayangkan sekarang, bayangkanlah kamu sedang berada di atas kapal laut. Kamu sedang berlibur menuju sebuah pulau yang indah menggunakan kapal tersebut. Bayangkanlah kapal yang kamu tumpangi sedang berada di tengah laut dan jauh dari daratan. Menjelang malam, tiba-tiba angin bertiup kencang, diikuti dengan gelombang yang besar, sehingga kapal menjadi oleng. Angin bertiup semakin keras, disusul dengan ombak yang menghantam kapal yang sedang membawamu di dalamnya. Ombak mengamuk terus dan angin tambah bertiup kencang menghantam kapal. Nakoda kapal tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangkanlah, air masuk ke dalam kapal dan kapal hampir tenggelam. Kapal terus terombang-ambingkan. Kapal terus diombang-ambingkan oleh ombak. Kapal hampir tenggelam dan ombak terus mengamuk. Nah, anak-anak, setelah kamu membayangkan peristiwa tadi, bagaimana perasaanmu ketika membayangkan kapal hampir tenggelam? Apa yang dapat kamu lakukan di tengah-tengah situasi seperti itu? Nah, anak-anak, itu merupakan contoh kehidupan manusia yang sungguh bergantung kepada Allah. Ada banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari yang membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup sebagai orang beriman tanpa bergantung pada pemeliharaan Allah. Nah, anak-anak, Alkitab sendiri memberikan banyak contoh kehidupan rasul-rasul ataupun nabi-nabi yang hidupnya sungguh bergantung kepada Allah. Contoh-contoh tersebut hendak menegaskan bahwa kehidupan orang beriman adalah kehidupan yang harus bergantung pada pemeliharaan Allah. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini mengajarkan kita bahwa kita hidup harus bergantung kepada Allah. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Tuhan adalah satu-satunya tempat kita bergantung, tempat kita bersandar, tempat kita berharap. Nah, anak-anak, sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, kita harus bergantung kepada pemeliharaan Allah, karena Allah lah yang memelihara kita, Allah lah yang memberi kita hidup. Nah, anak-anak, itulah alasan mengapa kita harus bergantung kepada Allah. Nah, anak-anak,
Banyak contoh dalam kehidupan kita sehari-hari mengapa kita harus bergantung dalam Allah. Contoh yang membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini, Ibu berdoa dan berharap kamu selalu sehat dan tetap semangat belajar, meskipun kita belajar dari rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Allah penyelamat, kami bersyukur atas pemeliharaan Allah dalam hidup kami. Teduhkanlah hati kami, jernihkanlah pikiran kami, agar kami makin mampu merasakan cinta dan kehadiran Allah dalam hidup kami. Semoga dengan merasakan cinta dan kehadiran Allah, kami makin berserah dan bergantung kepada Allah. Dalam nama Yesus Kristus Sang Penyelamat, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.